Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Melani Kadar dalam Jejak Tokoh. Jejak Tokoh merupakan suatu acara bincang santai bersama tokoh-tokoh penting yang memiliki kiprah dan sumbangsinya untuk Provinsi Jambi. Dan pada episode kali ini, tokoh yang akan kita telisik jejak dan kiprahnya adalah Muhtar Agus Khalif SH. Beliau saat ini menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Sumatera Barat dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Adat Lembaga Melayu Jambi. Pemirsa, beliau dikenal sebagai hakim yang kontroversial. Anda penasaran? Mari kita telusuri Jejak Tokoh episode kali ini selengkapnya. Saya lahir di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat. Tidak terjangkau oleh kendaraan roda 4 dan roda 2 saat itu. Pada tahun 62 saya tamat SD, SR. Jadi saya bangga dengan tamat SR ya, bukan tamat SD. Saya tamat SR saya. Lalu saya masuk madrasah. Ada 6 tahun lamanya di Mora Madras. Sesudah itu saya sekolah di Sungai Penuh, masuk PGA 4 tahun, kemudian PGA 6 tahun, sudah itu masuk YIN, jurusan syariah, sampai sarjana muda. Waktu itu di Jambi ini belum ada doktoral. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan ke Jakarta, masuk YIN Jakarta sebentar, tapi saya tidak betah lagi. Saya lalu masuk Fakultas Hukum Muhammadiyah Jakarta. Nah, dari sana pada tahun 79, saya menjadi pegawai negeri di kantor gubernur Jakarta. Tapi karena di kantor gubernur itu kental politik, saya tidak menyukai politik. Akhirnya saya keluar pada tahun 2003 akhir. Saya minta berhenti dengan hormat. Lalu pada Januari 2004 saya ikut testing calon hakim dan bulan April 2004 saya diangkat sebagai calon hakim. Baru 2006 saya diangkat jadi hakim, saya sampai sekarang. Ya, tadi menarik sekali ya. Anda seorang hakim yang tidak menyukai dunia politik. Kenapa itu, Pak? Bukan tidak menyukai ya. Saya artinya seorang sarjana harus tahu politik. Tapi untuk berpolitik praktis itu jangan setengah-setengah. Kalau kita memang mau maju berpolitik, kita harus ada punya kesempatan, punya ilmu. Harus kita terjun betul-betul. Nanti saya tidak bisa seperti itu. Saya hanya sekedar mengenal politik, ya katakanlah barangkali kulit-kulitnya saja, begitulah. Tapi saya mendalami ilmu hukum, praktek di bidang hukum sampai hari ini sudah lebih dari 20 tahun, hampir 30 tahun saya jadi hakim. Jadi situlah hobi saya di situ sebenarnya. Iya, Pak Muhtar, bisa ceritakan latar belakang keluarga Anda yang mungkin juga memotivasi karir Anda sebagai hakim? Begini. Ayah saya dulu salah seorang pegawai negeri zaman Belanda. Jadi satu kecamatan itu hanya ayah saya yang pegawai negeri zaman Belanda. Tapi ayah saya meninggal ketika saya berumur 3 tahun. Jadi saya ini sebenarnya anak yatim. Oleh kakak-kakak saya yang zaman itu zaman peralihan tahun 49-48 kan masih negara kita ini sedang karut-marut lah ya, karena perjuangan mendirikan kemerdekaan. Nah, tidak sempat sekolah. Jadi oleh karena itu, ketika saya sudah mencapai usia sekolah, oleh keluarga saya, ibu saya, kakak saya, 4 orang, itu mendorong saya sekolah, sehingga akhirnya saya sekolah. Ya, jadi dengan sekolah itu ya, memang di tempat kami itu Jangkat, boleh dikatakan kalau dibilang tidak merdeka kan ganjil lah, tapi nikmat kemerdekaan itu sampai sekarang aja jalan kan tidak begitu bagus, baru. Iya. Nah, oleh karena itu saya lari dari desa itu. Alhamdulillah saya bisa menamatkan sampai S1 di Jakarta, dan terus masuk jadi hakim. Itu ceritanya. Iya, Pak Muhtar, bisa tidak Anda menceritakan adakah tokoh sosok mungkin seorang yang bisa memotivasi Anda sebagai panduan Anda menjadi seorang hakim yang mungkin cinta di dunia hukum? Begini, pada saat saya sekolah, salah seorang guru saya hakim, kemudian dia juga ada di Hakim Agung itu namanya Bismar Siregar, orang Batak ya, Tapanuli Selatan ya. Beliau
terkenal dengan putusan-putusan yang menurut orang kontroversial segala macam gitu kan. Tapi beliau adalah guru saya. Nah, ketika saya kuliah di ketika saya mengambil mempersiapkan diri untuk menyusun skripsi, saya riset di tempat dia bekerja. Dia waktu itu ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur. Nah, di sana saya melihat sosoknya, dia memutus perkara, dia apa. Kalau dia sudah yakin ini putusannya, apapun kata orang, dia tetap itu. Asal sesuai dengan aturan, dia tetap itu. Nah, jadi setelah saya menjadi hakim, saya banyak, walaupun tidak banyak, tapi banyak ada mencontoh putusan beliau itu. Jadi kalau saya menurut saya ini aturannya begini dan inilah kebenaran yang sesuai dengan hukum, saya yakini itu pasti akan seputus seperti itu. Apapun risikonya setelah itu, saya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu risiko sebagai seorang pejabat, pikiran saya begitu. Pak Muhtar, adakah ketakutan mungkin sebagai Anda sebagai seorang hakim yang menangani berbagai perkara, apapun permasalahannya, apakah ada suatu ketakutan ketika harus menjatuhkan hukuman kepada seseorang? Pengalaman saya tidak. Saya merasakan tidak ada rasa takut karena saya dah barangkali karena saya mencintai ya putusan hakim itu. Jadi setelah saya pelajari, saya yakin inilah yang benar, saya jatuhkan itu. Walaupun ada ancaman, ada demo, ada apa, saya tidak terpikirkan itu. Bagi saya, ya kalau saya mati menegakkan hukum pasti syahid lah saya. Pikir saya begitu saja, tidak ada banyak pikiran saya. Makanya banyak putusan saya yang menurut orang, tidak pantas begitu. Tapi itulah keadilan bagi saya, itulah hukum yang setepatnya. Saya bukan terpengaruh karena desakan orang, bukan dari atas, bukan dari bawah, bukan dari samping. Itulah putusannya. Makanya saya dikatakan keras, ada dikatakan tegas, macam-macam lah. Bagi saya menegakkan hukum itu apapun yang terjadi, hinaan atau pujian bagi saya itu takdir. Itulah. Pernahkah ada mungkin tadi Anda menyebutkan suatu ancaman maupun demonstrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu ketika Anda sebelumnya harus menjatuhkan hukuman? Kalau mengancam jiwa barangkali secara fisik belum saya temukan. Tapi kalau melalui teror telepon, SMS itu sering, sudah tidak lagi. Terutama waktu saya mengadili perkara korupsi Samawida Rahim di Jambi. Ya. Itu kan seorang kepala dinas ya, heboh sekali waktu itu. Itu lebih dari ratusan SMS yang saya terima dari nomor yang gelap gitu. Tidak saya tahu siapa yang mengancam. Kalau dibebaskan nanti begini, anak diculik lah, keluarga saya tidak gentar gitu. Jadi apa yang Anda lakukan ketika menerima SMS teror tersebut? Lah begini, kalau ada SMS, kadang-kadang saya biarkan aja, tidak saya jawab. Kadang-kadang saya jawab, temui saja saya. Paling-paling saya nanti mati Said, Anda mati konyol, saya bilang saya. Kalau tidak saya mati, Anda yang mampus. Begitu aja, bercanda aja saya. Kan? Karena saya tidak merasakan, ya karena saya menegakkan hukum, kan tidak ada, bukan saya mengambil harta orang, bukan saya menyakiti orang. Cuma ada orang yang tidak suka dan ada yang suka, itu saja permasalahan. Karena saya melihat Samawida Rahim, tidak satu pun yang alat bukti yang mengatakan dia korupsi. Baik karena perintah dia atau karena perbuatan dia menerima atau menyuruh orang lain menerima, kan tidak ada. Hanya apapun terjadi saya bebaskan, walaupun saya mendapat ancaman dari penelpon gelap, dari teror gelap ada. Ya, penelpon gelap yang mungkin mengancam diri Anda dan bukan hanya diri Anda tapi keluarga. Ya. Apa yang Anda lakukan kepada keluarga ketika harus menerima teror tersebut? Pada keluarga saya tidak saya beritahukan bahwa ada ancaman tuh. Hanya saya ingatkan jangan keluar malam, jangan kemana-mana, tidak ada kawan karena ya bapak sebelah anak saya bapak sedang mengadili perkara ini. Tapi tidak saya beritahu bahwa itu ada ancaman. Karena kalau saya beritahu itu menimbulkan ketakutan dalam keluarga, itu berbahaya. Mereka numpang stres karena perbuatan saya, kira-kira tugas saya kan begitu masalah. Nah itu saya hindarkan, itu saya apapun yang terjadi di kantor saya tidak bawa ke rumah. Itulah ceritanya. Ya, ini luar biasa ya Pak ya, kalau misalnya sebagai hakim yang harus menegakkan suatu keadilan yang benar-benar ada di negara kita ini sungguh sulit. Karena ini berbagai ancaman pun mungkin datang seperti itu. Tapi saya kira bukan saya aja, banyak hakim yang seperti saya ini ya. Iya. Cuma kadang-kadang belum
belum ketemu saatnya, belum ketemu kasus yang sama, kan begitu. Pada umumnya hakim di Indonesia ini sebenarnya sudah baik, hanya situasi saja yang membuat berbeda-beda itu. Oke, tadi kita berbicara mengenai kecintaan adat Melayu Jambi yang mungkin sudah agak luntur di masyarakat. Ini bagaimana Pak komentar Anda ketika mungkin regenerasinya sudah mulai berkurang seperti itu? Hukum adat Jambi itu sangat bagus sekali ya. Saya mengatakan lebih luas jangkauannya daripada KUHP. Kemudian hukum adat Jambi itu berisi pesan-pesan moral. Pesan-pesan moral, akhlak, agar kita hidup baik, hidup mandiri, berjuang. Itu dalam hukum adat Jambi ada. Nah, saya menyarankan ya, terutama pada pemerintah daerah Jambi, itu kalau bisa sistem pemerintahan adat itu dikembalikan. Kembali kita seperti adat dusun, seperti dulu ya, kampung. Nah, sehingga ada dalam desa itu ada hulu balang, ada pegawai syara, pegawai adat itu nanti anunya. Nah, sehingga dengan demikian hukum adat jalan. Kalau misalnya dihubungkan dengan zaman sekarang yang mungkin modernisasi, globalisasi yang mungkin meluas, apakah hukum adat yang dulu akan bisa kembali? Hukum adat itu masih relevan untuk diterapkan hari ini di Jambi. Masih bagus, tidak ada masalah sebenarnya. Kita terbawa oleh arus informasi sekarang, kita selalu menyanjung orang luar, menyanjung Amerika, menyanjung Soviet. Padahal negara di Jambi itu bagus, cukup ada di Jambi ini, bagus sebenarnya. Iya. Kita dibesarkan di Jambi, hukum adat Jambi itu cukup bagus. Hanya sayang di sekolah-sekolah tidak dikenal hukum adat Jambi itu. Jangankan di sekolah SLTP, SLTA, perguruan tinggi Jambi saja tidak mempelajari hukum adat Jambi. Di Fakultas Hukum seperti Unja, Unbari yang ada di Jambi tidak mengenal hukum adat, hukum pidana adat Jambi itu tidak belajar mereka. Mereka hanya adat Jambi saja. Kalau adat kan budaya, kalau hukum lain. Hukum kan ada perintah dan larangan, ada suruhan dan tegahan, kan begitu. Ya mungkin kurikulum yang harus ada di sekolah maupun perguruan tinggi itu harus dimunculkan kembali. Harus dimunculkan kalau kita mau melestarikan hukum adat Jambi. Iya, benar sekali. Kalau tidak, maaf ngomong, kalau seandainya berpulanglah orang Jambi yang umur 60 tahun ke atas sekarang, hilang itu hukum adat Jambi. Karena tidak ada bukunya, nggak ada. Regenerasi pun tidak ada. Orang banyak cuek. Yang kita sayangkan itu, kadang-kadang sarjana hukum orang Jambi mengatakan hukum adat Jambi itu tidak berlaku. Nah, itu yang sangat keliru. Padahal tidak ada pasal pun yang mengatakan hukum adat itu tidak berlaku. Yang ada peradilan adat tidak berlaku, karena orang kan mau menyatukan peradilan. Jadi hukum adat itu bawa ke pengadilan, dihukum dengan hukum adat. Deliknya delik adat, hakim menjatuhkan pidana adat gitu. Pak Muhtar, apa sih Pak suka duka sebagai hakim? Wah, banyak. Kalau ceritakan Pak. Suka dukanya banyak ya. Karena saya dulu pertama kali jadi hakim di Aceh, di Blangke Jeren Aceh. Saya sempat membawa keluarga sana, naik mobil itu, saya di atap mobil, di atapnya. Nah, coba bayangkan ya, dengan anak, istri, anak saya duduk di bawah, saya di atas, karena kijang pickup itu pakai atap. Nah, itu 3 tahun saya di sana. Daerah itu daerah yang walaupun makmur daerah itu, tapi terpencil gitu kan. Nah, itu suka dukanya begitu. Kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita tidak bisa mengatur ekonomi, tidak bisa mengatur pendidikan anak, itu gagal. Banyak hakim tidak punya rumah, banyak hakim yang anaknya tidak terdidik. Karena itu tadi, terlena karena kita pindah, sibuk karena kita urusan segala macam. Itu suka duka. Jadi mutasi yang mungkin sekarang dirasakan oleh Pak Muhtar berat itu. Berat? Iya, berat. Mulai dari Aceh dan lalu kemana nih Pak? Saya di Aceh 3 tahun, sudah itu pindah ke Batu Raja 5 tahun. Sudah itu pindah ke Morobungu ada 7 tahun lebih sedikit. Sudah itu pindah ke Sulawesi Selatan di Maros 3 tahun. Sudah itu pindah lagi ke Bengkulu, di Curup, Bengkulu. Itu 2 tahun setengah kurang lebih. Nah, pindah lagi ke Jambi ada 6 tahunan sama pengadilan negeri dan pengadilan tinggi saya. Sudah itu baru pindah ke Padang lagi. Nah, jadi mutasi-mutasi ini kalau tidak bisa mengatur ekonomi, mengatur keluarga, hancur anak. Masa depan hakim hancur. Karena kita pindah satu tempat yang ada sana rumah yang ada. Peralatan nggak ada. Kita bawa peralatan yang ada, banyak rusak di jalan, kan gitu. Nah,
Akhirnya kita jual yang ada, jual murah, sana beli lagi. Nah, nanti pindah, beli lagi, jual lagi, beli lagi. Ya, itulah suka dukanya. Repot gitu. Iya benar sekali, tapi mungkin kecintaan terhadap hukum dan sebagai hakim itu bisa melunturkan ya segala mungkin kesulitan yang dihadapi. Pak Muhtar, kalau misalnya berbicara mengenai duka seorang hakim dan Anda pun mutasi dirasakan sangat sering kali. Adakah di usia yang sudah mencapai 63 tahun ini Anda pernah merasa mungkin sudah letih, jenuh terhadap profesi Anda? Kalau itu enggak saya, karena saya barangkali karena mencintai peradilan ya, dunia hukum saya cintai. Karena saya berhadapan dengan kasus gitu ya. Jadi selalu setiap hari itu berhadapan dengan orang yang melakukan perbuatan, mungkin pencurian, mungkin pembunuhan. Ini saya setiap hari itu saya merasakan sesuatu yang baru gitu. Jadi saya tidak ada kebosanan saya menghadapi kasus. Hanya karena kita pindah-pindah tempat tadi, nah itu yang melelahkan saya. Terasa lelah, seperti sekarang saya pindah ke Padang. Saya tidak mungkin membawa anak dan keluarga lagi ke sana. Karena tinggal di sini, rumah di sini, pindah sana siapa yang nunggu di sini? Karena repot, jadi masalah. Nah itu ya. Pak Muhtar, katanya nih akhir-akhir ini mungkin beberapa hari yang lalu dalam waktu dekat ini juga Anda sudah menghakimi seseorang tersangka dan dijatuhkan hukuman mati. Apa benar, Pak? Benar ya, bukan beberapa bulan yang lalu sebenarnya. Oh itu di Padang, saya menjatuhkan hukum pada seorang terdakwa hukuman mati. Tapi itu bukan yang pertama bagi saya. Selama karir saya jadi hakim, saya sudah 3 kali menjatuhkan hukuman mati. Walaupun orang luar mengatakan hukum mati tidak cocok dengan keadilan, macam-macam lah orang yang tidak suka dengan hukuman mati kan. Tapi mereka tidak merasakan, kalau bisa merasakan bagaimana keluarga korban dihakimi oleh orang. Saya kira semua orang akan mengatakan hukum mati itu adil gitu. Kasus apa itu, Pak? Yang pertama dulu di Maros, seorang pemuda membunuh ayah kandungnya sendiri. Ayahnya dibunuh, dicincang, lalu dikarungi, dimasukkan ke sumur. Nah, setelah itu uang ayahnya ada di bank, dia cairkan dengan segala macam anunya, dia cairkan. Nah, akhirnya saya jatuhkan hukuman mati. Kemudian di Curug juga begitu, itu perkelahian, tapi orang lain itu dicincangnya segala macam kan. Jadi sadis sekali, orang sudah mati pun dicincangnya. Mutilasi. Ya. Jadi itu hukuman mati juga. Yang terakhir di Padang, nah itu cinta segitiga sebenarnya asalnya itu. Mereka pacaran dengan si A, kemudian pacaran dengan si B. Nah, dengan si B ini dia katakan dia pacaran sana, jadi marahlah yang si perempuan ini kan. Nah, itu tinggalkan saya, dia tidak mau. Nah akhirnya orang ini dibunuhnya, diperkosanya, dicincangnya segala macam. Bisa jatuh hukuman mati. Malah heboh di Sumatera Barat itu. Nah itulah saya mengatakan di Sumatera Barat itu, kalaulah Undang 20 tentang pembunuhan itu kan ada di Sumatera Barat juga sama dengan Jambi ini, ada yang namanya tikam bunuh, samun sakal, maling curi, rebut rampas itu ada. Kalau itu berlaku mungkin tidak terjadi kasus seperti itu. Nah saya katakan dalam putusan saya, kalaulah seandainya hukum adat itu berlaku, kemungkinan besar yang seperti ini bisa ditangkal gitu. Karena hukum adat banyak jalan pencegahnya gitu. Jadi ketika mungkin hukuman mati dijatuhkan, adakah suatu kecaman dan mungkin juga teror dari keluarga tersangka? Pada umumnya tidak, cuman yang di Padang ini kan sebelum kita jatuhkan sebelum kita jatuhkan, karena keluarga korban tuh tiap kali sidang tuh beringas itu, demonya datang ke pengadilan tuh mengancam pengadilan kalau pengadilan menjatuhkan hukuman yang ringan gitu kan. Tapi bukan karena ancaman mereka kita jatuhkan hukuman mati. Tanpa mereka meminta pun kita harus jatuhkan hukuman mati karena sadis sekali pembunuhannya. Bayangkan orang sudah dibunuh, sudah tuh diperkosanya lagi, hartanya diambil. Nah, itu anunya. Mungkin adakah suatu ketakutan yang Anda rasakan ketika memang hukum harus benar dan adil, namun hukuman mati yang dijatuhkan kepada seseorang, mengambil nyawa seseorang itu, adakah sesuatu yang mungkin Anda merasa ketakutan maupun apapun? Bagi saya tidak. Kenapa begini? Pada saat saya adili,
sesuai dengan data dan fakta yang ada, alat bukti saya kumpulkan, lalu saya mengambil satu kesimpulan, kan gitu ya. Kesimpulan, ini kasusnya ini pembunuhan berencana misalnya kan. Dalam hukuman mati ini pembunuhan berencana yang sangat kejam sekali. Nah itu selalu saya malam-malam saya mengadakan sholat tahajud, salat duha, kadang-kadang itu saya mohon petunjuk pada Tuhan. Tapi nanti walaupun saya tidak ada firasat, tidak ada apa-apa, tapi nanti timbul saja keyakinan saya itu. Itulah apa adanya. Saya tidak akan takut lagi itu. Rasa takut saya menjatuhkan hukum itu tidak ada lagi. Menurut saya itulah petunjuk dari Tuhan. Gitu. Pak Muhtar dikenal juga sebagai orang yang kontroversial di bidang hukum, apalagi sebagai hakim, Pak. Anda pada masa kepemimpinan mungkin Zulkifli yang pada saat itu ada proyek pembangunan waterboom yang ada di Jambi, dan itu pun mengharuskan Anda yang satu-satunya hakim di Jambi yang berani untuk menyeret mantan gubernur Jambi. Bagaimana? Nah, saya tidak menyeret mantan gubernur sebenarnya. Karena begini, yang kasus yang terjadi, proyek itu dihentikan oleh Pak Gubernur, oleh Pak Zulkifli ya. Nah, tiba-tiba kok kepala dinasnya Samauddin Rahim masuk penjara, nah, kan gitu. Kebetulan saya hakimnya yang Samauddin Rahim, yang lain tidak, kawan-kawan hakimnya. Nah, setelah saya periksa, ternyata dalam berkas perkara itu ada surat Pak Gubernur, surat penghentian proyek itu. Satu. Yang kedua, ada lagi surat Pak Gubernur juga menjawab pertanyaan Kejati, mengatakan tidak menau dengan kasus ini. Nah, jadi dalam berkas perkara saya sebagai ketua majelis menemukan ada surat dari gubernur menghentikan proyek waterboom karena alasannya karena demo. Karena masyarakat demo, gedung DPR ada yang rusak, kaca segala macam kan. Nah, dihentikan oleh gubernur. Yang kedua ada surat di situ, surat Pak Gubernur mengatakan dia tidak tahu menau tentang kasus waterboom. Itu dulu persoalan. Nah, oleh saya waktu di sidang saya berusaha bagaimana caranya gubernur atau minimal wakil pejabat yang bisa menjelaskan itu. Tapi koran-koran pada rekan-rekan wartawan itu menyeret seolah-olah gubernur akan dibawa jadi saksi di persidangan. Nah gitu waduhnya. Jadi panas jadinya. Sehingga oplah koran sampai naik gitu ya. Nah itu sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak, saya hanya ingin tahu kenapa gubernur menghentikan proyek ini dan kenapa dia mengatakan tidak tahu. Jadi gubernurnya bukan Zulkiflinya kan. Nah, gubernurnya. Nah, akhirnya mantan kepala Bapeda pada saat suratnya keluar dia jadi kepala Bapeda dan dia yang mengonsepnya, itu yang memberikan penjelasan. Pak Muhtar, Anda sebagai hakim yang terkenal kontroversial di Jambi ya. Nah, ini adakah mungkin suatu yang ketakutan? Karena kita mengetahui bahwa suatu prestasi hakim yang terkenal jujur di negeri kita, mungkin mutasi pun akan sering dilakukan seperti itu. Bagaimana komentar Anda? Kalau saya tidak merasa apa-apa, karena putusan saya kalau orang tidak suka ya tidak permasalahan bagi saya. Karena saya tidak merasakan, orang aja yang menyebutnya kontroversial gitu kan. Saya hanya menjalankan apa adanya saja sesuai dengan hukum. Nah, misalnya saya pernah mengusir jaksa di persidangan. Karena jaksa menurut aturan jaksa yang bersidang itu adalah jaksa yang menandatangani surat dakwaan, kan gitu. Nah sekarang muncul jaksa yang tidak itu, saya usir dari situ. Jadi inilah dianggap orang kontroversial. Sebenarnya aturannya memang begitu sebenarnya. Ada lagi dari pra peradilan, kemudian yang di pra peradilankan itu kepala dinas kehutanan, tapi muncul jaksa jadi wakilnya. Menurut aturan tidak boleh. Nah, bukan perdata itu, kalau perdata iya jaksa jadi wakil negara kan begitu. Nah makanya saya usir. Nah jadi inilah yang dikatakan orang kontroversial. Padahal memang itu aturannya begitu sebenarnya. Apakah figur seorang Pak Muhtar yang terkenal tegas dan keras sebagai hakim, apakah memang juga di rumah juga seperti itu Pak? Saya di rumah juga begitu. Yang sudah saya plot ini begini, saya tidak mau lagi Sampai kepada anak-anak saya bilang kamu boleh sekolah di mana saja. Nah, kalau dia pilih saya kota ini Pak, berangkatlah silakan. Apapun risikonya saya tidak mau lagi tahu itu. Kalau dia minta pindah lagi, ada. Adakah anak-anak Anda yang juga mungkin meneruskan nih profesi Anda di bidang hukum?
hanya satu. Saya punya anak 5, alhamdulillah sudah sarjana semua ya. Iya. Hanya satu yang mengambil ijazah, mengambil sarjana hukum. Itu pun karena saya suruh. Karena dia tidak mau mengambil masuk ke fakultas hukum karena mereka waktu sekolah di SMA kan bagi jurusan pasti. Iya. Jadi dia bilang, Kak, Pak, ada orang dari pasti masuk hukum katanya kan. Saya bilang, kalau kamu tidak ada yang mengambil sarjana hukum satupun, buku bapak yang bertumpuk-tumpuk tuh barangkali puluhan juta kalau dibeli sekarang, saya bilang, itu tidak ada yang baca lagi, saya bilang. Nah, akhirnya anak saya yang nomor 4 itu mendengar saya ngomong begitu, dia ikutilah lah. Jadi Anda juga tidak terlalu memaksakan ya, tidak, Anda sebagai mungkin ini saya seorang hakim dan mungkin anak-anak saya semuanya harus bergerak di bidang hukum, tidak? Karena semua profesi hidup, apapun pekerjaan itu bagus bagi saya. Hanya tergantung kita yang menilai saja. Seorang petani banyaknya hidupnya bahagia kok. Ya. Seorang pedagang banyaknya hidupnya bahagia. Cuma dari kacamata orang lain beda, itu saja. Jadi sebenarnya tergantung kepada kita. Nah, kalau kita meyakini itulah yang terbaik, jangan mundur lagi, teruskan saja. Risiko kiri kanan ya kita lalui saja. Nah gitu. Ya Pak Muhtar, apa harapan Anda untuk Provinsi Jambi mungkin untuk perkembangan pembangunan yang ada di Provinsi Jambi ini? Harapan saya dengan gubernur sekarang kan misi Jambi Emas 2015 ya kan? Iya. Jambi Emas yang ada sekarang itu kan fisik. Yang akan dibangun oleh gubernur yang direncanakan itu kan fisik ya. Tapi mental spiritual itu belum tersentuh. Salah satu yang bisa menyentuh mental spiritual itu berlakunya hukum adat Jambi itu untuk orang Jambi. Kalau berlaku hukum adat Jambi, agama mengikut karena adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Nah, itu kan. Jadi Jambi Emas itu kalau menurut saya lebih baik oleh Pak Gubernur itu diikuti dengan mental spiritual tadi, diperlakukan hukum adat, dikembalikan posisi adat sebagai semula. Anak-anak yang berpeluk cium di pinggir jalan dilarang oleh adat, kan begitu. Kalau adat itu kan bukan orang yang bersangkutan yang dihukum saja, tapi kalau bapaknya, emaknya, nenek, mamanya itu akan dihukum karena ponakan beraja ke mama, anak beraja ke bapak. Jadi komunal, hukum adat itu komunal sifatnya, tidak individu. Nah, kalau Jambi Emas berhasil di bidang fisik, maka Jambi Emas kalau diikuti dengan mental spiritual tadi itu lebih bagus sekali. Itu harapan saya begitu. Ya, dan Jambi berlakulah untuk orang Jambi. Mungkin hukum adat yang harusnya berlaku sekarang ini pun bisa meminimalisir lah tingkat kriminalitas yang ada di negara kita seperti itu. Sekarang ya, kalau adik pergi ke pengadilan itu hampir 60% pengadilan negeri Jambi itu narkoba. Narkoba itu diatur dalam adat yang namanya saja berbeda. Dalam nasional disebut narkoba, dalam adat namanya upas racun, upas nama itu. Ini suatu zat yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, reaksinya lama, itu upas namanya. Kalau racun mematikan seketika. Nah jadi narkoba itu masuk itu. Itu sudah lama orang Jambi melarang itu sebenarnya, bukan sekarang. Mungkin karena di hukum di KUHP berbeda, namanya di hukum adat seperti itu. Makanya saya sayangkan orang Jambi kok tidak mengatakan hukum adat Jambi itu tidak berlaku. Makanya saya heran buatnya. Ya mungkin harapan Anda juga nih terhadap masyarakat, mungkin adanya kecintaan dan regenerasi terhadap hukum adat Melayu Jambi. Iya, saya berharap masyarakat Jambi ini menerapkan hukum adat Jambi. Hukum adat Jambi itu sangat bagus. Untuk kita maju pun sangat bagus. Untuk kita membangun sangat bagus. Untuk kita bersatu sangat bagus. Semuanya ada di situ. Dalam hukum adat Jambi itu kompleks. Mulai dari manusia hidup sampai mati. Ada aturannya. Kalau orang sudah berkubur kita ganggu. Ada adat tidak boleh katanya. Adat mengatur. Coba. Karena hukum adat Jambi itu bersendikan Islam. Hukum Islam kan kompleks. Mulai dari lahir sampai mati. Hukum adat Jambi begitu karena dia mencontoh Islam tadi. Apa yang bagus kata Islam, benarlah kata adat. Yang dilarang oleh Islam, dihukum kata adat. Begitu anunya. Jadi orang Jambi kembalilah kepada hukum adat Jambi seperti semula. Itu harapan saya. Iya. Dan semoga saja memang regenerasi terhadap kecintaan hukum adat ini akan lebih kuat lagi karena kita sangat ketakutan ketika mungkin hukum adat ini akan luntur ketika para tetua adat sekarang akan meninggalkan kita dan mungkin tidak ada lagi yang meneruskannya. Sekarang begini deh ya, kalau kita hukum adat Jambi itu kita tidak perlakukan pada orang Jambi. Di Jambi ini sudah terjadi pergeseran nilai namanya.
Sekarang nilai adat sudah berkurang. Nilai agama siapa yang suka silahkan, tidak ada yang melarang, kan begitu ya. Nah, kalau polisi yang ada sekarang ini kan tidak berani dia menangkap kalau ada orang tidak berpuasa. Kalau ada orang tidak sholat Jumat, tidak berani dia. Tapi kalau polisi di kampung saya, dia tangkap orang tidak puasa, dia tangkap orang tidak sholat Jumat. Apa nama polisinya? Hulu Balang. Hulu Balang itu penegak hukum adat. Kenapa tidak bagus itu? Ya kan? Nah itu. Jadi kalau kita balik kepada hukum adat Jambi itu baguslah dia. Iya. Gitu, Ya Pak, akhirnya mungkin tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang adat Melayu Jambi dan mungkin profesi Anda sebagai hakim, dan semoga itu akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Dan terima kasih, sukses dan sehat selalu untuk Anda, dan mungkin sebagai hakim hingga nanti masa pensiun Anda ini akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani kebersamaan Anda dalam Jejak Tokoh bersama Muhtar Agus Khalif SH. Semoga saja tayangan kami bisa memberikan manfaat untuk Anda dan menjadikan Anda untuk lebih sukses lagi. Akhir kata, saya Melani Kadar mewakili kru yang bertugas. Mohon undur diri dan sampai jumpa. JEK TV, inspirasi kita.